Halo Bapak dan Ibu, semangat pagi. Salam kenal, saya Herianto dari SMK Atisa di Pamkara. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, kelas 53. Nah, di modul aksi nyata ini, saya ingin berbagi Bapak dan Ibu, berbagi sebuah permainan yang bisa kita terapkan pada saat pelajaran kita atau di kelas. Nah, games tersebut saya beri nama Bapak dan Ibu, games cerdas kompak. Wah, game cerdas kompak ini game apa sih Bapak dan Ibu? Nah, game ini adalah sebuah permainan yang melatih kekompakan dan wawasan akan materi yang telah dipelajari. Artinya games ini bisa kita terapkan untuk mereview materi-materi yang sudah pernah kita ajarkan. Nah, mungkin ini bisa dilaksanakan ketika menjelang ulangan harian atau ulangan-ulangan sekolah yang lainnya. Nah, lalu bagaimana aturan mainnya? Aturan mainnya sangat simpel Bapak dan Ibu. Nah, karena di sini harus melatih kekompakan, artinya bahwa Bapak dan Ibu wajib membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik di kelas Bapak dan Ibu ya. Artinya ya Bapak dan Ibu harus bisa membagi anak-anak berdasarkan kategori dan penilaian Bapak dan Ibu, gitu ya. Lalu langkah yang kedua, instruksikan peserta didik untuk duduk memanjang sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini berhubungan tentang posisi. Sebetulnya tidak harus duduk, berdiri pun juga bisa Bapak dan Ibu. Artinya memanjang Bapak dan Ibu. Oke, masing-masing kelompok itu memanjang. Lalu, bagaimana aturan main yang lebih jelas? Saya akan munculkan atau saya akan ilustrasikan dengan sebuah gambar seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ada 2 buah kelompok yang mana, lingkaran yang berwarna-warni ini saya anggap atau saya ilustrasikan sebagai peserta didik. Lalu ada kotak berwarna putih, saya ilustrasikan itu sebagai, guru. Nah, cara bermainnya sangat mudah Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan contohkan dengan 2 kelompok, kelompok satu dan kelompok 2. Nah, kelompok satu dan kelompok 2 memiliki warna yang sama. Saya anggap ini sebagai anak, peserta didik atau anak yang memiliki, eee, karakter pengetahuan yang berbeda-beda. Saya simpulkan dengan warna yang seperti itu. Nah, aturan mainnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, yang berwarna orange, anak yang berwarna orange, kita jadikan ketua. Nah, tugas ketua ini adalah meminta soal kepada guru. Nah, di sini guru sudah menyediakan lembar, kerja atau soal yang nantinya soal tersebut tuh ada soal dan ada jawabannya. Yang mana ketua kelompok ini boleh melihat jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, setelah ketua kelompok yang berwarna orange ini mendapatkan soalnya plus bisa melihat jawabannya, artinya si orange ini dapat soal dan dapat jawabannya juga. Nah, si orange ini akan kembali ke kelompoknya lagi Bapak dan Ibu. Nah, tugas si orange sekarang adalah memberikan soal yang didapatkan dari guru dan soal itu akan dioper Bapak dan Ibu ke anggotanya. Di sini anggotanya berwarna biru. Namun di sini jelas si orange ini tidak boleh memberikan jawabannya. Nah, lalu si biru akan mendapatkan soal dari si orange. Nah, tugas si biru di sini Bapak dan Ibu adalah menjawab setiap soal yang diberikan oleh si orange. Nah, jika si biru sudah selesai menjawab, terlepas dari jawabannya benar atau salah Bapak dan Ibu, soal akan diberikan kembali ke anggota yang lain. Di sini saya simbolkan sebagai si biru memberikan soal Bapak dan Ibu ke merah. Dan si merah pun juga harus menjawab soal tersebut. Jika sudah selesai menjawab, si merah ini harus oper kembali ke anggota yang lain. Di sini saya simbolkan sebagai, berwarna hijau. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, setelah semua anggotanya berhasil menjawab, terlepas dari jawabannya benar atau salah, tugas si orange sekarang. Tugas si orange adalah mengecek masing-masing jawaban dari anggotanya.
Si biru, si merah, si hijau. Di-checking Bapak dan Ibu. Apakah jawabannya benar atau tidak? Kalau misalkan benar semuanya jawabannya, jika jawabannya benar semua, si orange sebagai ketua kelompok harus langsung lapor ke gurunya, menginformasikan bahwa anggotanya semuanya bisa menjawab Bapak dan Ibu. Nah, ketika ada satu kelompok yang berhasil, maka kelompok tersebut akan mendapatkan poin. Poin di sini tinggal disesuaikan oleh Bapak dan Ibu di kelas nanti. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu untuk games-nya. Jadi masing-masing anggota kelompok harus bisa menjawab karena kan kompakan, artinya kekompakan diasah dan kita pun juga bisa mengecek Bapak dan Ibu, di anggota kelompok tersebut tuh siapa yang masih eee, kurang literasi atau kurang membaca atau mereview kembali materi-materi sebelumnya itu bisa terlihat dengan jelas Bapak dan Ibu. Seperti itu Bapak dan Ibu, games ini simple, semoga games ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu guru hebat di luar sana dan bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Salam guru hebat di seluruh tanah air Indonesia ini. Terima kasih. Sekali lagi, semangat pagi Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak.